Jadi saya mau kasih tema hari ini, waktu saya 30 menit. Kasih tema hari ini, jebakan moralisme. Oke. Bisa kelarin? Wih, bagus ya. Gereja yang bagus. Iya. Alatnya lengkap. Iya. Asik nih. Suasananya masih ampau ya, masih kongsi pacai. Tadi tadi tuh maaf, tadi tuh saya pas datang saya kan kenal sama beberapa teman-teman choir tuh ya. Ya, dan saya ngefans banget sama mereka. Oke. Saya pingin di gereja saya juga ada pelayanan model gitu, choir yang pakai gerakan gitu. So, tadi saya masuk, saya lupa jam, jadi saya masuk, mereka lagi standby di sini lagi. Saya pikir mereka lagi latihan. Saya pikir, saya mau ikut juga. Saya ke depan nih, mereka, saya ikut. Saya pikir kenapa mereka nggak mulai-mulai latihannya. Baru siapa yang cowok satu sih? Hah? Leu, bukan Lewi ya. Leu ya. Leu bilang, serius nih kak, katanya. Ya serius. Ini latihan kan ya? Enggak, kita mau mulai. Untung saya nggak ikut kalian. Tadi gerakan-gerakan tadi yang terutama yang lagu cepat, itu tingkat kesulitan tinggi. Apalagi mereka berlutut, saya waktu naiknya agak susah. Haleluya. Thank you ya, agak bagus ya. Lincah banget. Terutama sorakannya. Oke, saya masuk di firman Tuhan ya. Jebakan moralisme. Kita baca ayat ini. Sorry belum bisa ya. Nah, itu manual atau karena saya? Oh bisa. Ada ya. Good. Di gereja saya waktu itu beli satu alat gini kan, ya pointer. Anak-anak bilang, ini kak yang kita udah ngetes 100 meter lebih bisa. Kata, puji Tuhan. Pas saya terima, saya seneng dong. Setiap kali saya ganti. Habis itu saya kasih apresiasi dong teman-teman media ini kan dahsyat udah mikirin ya. Saya bilang, guys thank you pas selesai. Thank you ya, alat yang bagus banget. Baru dia bilang, kak maaf, kakak tuh lupa onin tadi. Jadi selama ini begitu lihat saya gini mereka manual di situ. Jadi jangan kamu menipu, wah ini alatnya bisa ternyata manual ya. Awas. Saya tes sekali lagi. Oh bisa memang, bagus. Ini alatnya bagus. Yuk baca sama-sama ya. Dari Lukas 18 ayat 9 kita baca terus sampai Wahyu kita baca. Rasain. Siap ya? Yuk baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan. Perhatikan kalau ini perumpamaan. Ini bukan kejadian benar. Yang kejadian benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cerita perumpamaan. Ya, perumpamaan. Oke, terus ayat 10. 1, 2, 3. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain apa? Pemungut cukai. Terus ya. 3, 4. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa berapa kali? 2 kali seminggu. Aku memberikan apa? 1/10 dari segala penghasilanku. 13, 34. Tetapi pemungut cukai ini itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan apa? Direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Yap. Ada 3 bagian saya mau share. Ya, yang pertama pengenalan tentang moralisme. Ya, moralisme. Oke. Lawannya moralisme itu
liberal. Ya. Moral tuh fokusnya di sesuatu yang dia anggap baik. Moral, nilai-nilai. Liberal, bebas, kebebasan. Oke. Perbandingannya. Kalau moralisme, untuk dia kebenaran. Itu harus kebenaran. Anugerah nggak ada. Apa itu anugerah? Yang penting kebenaran. Datang terlambat, tidak boleh masuk. Wah. Ibadah di dalam, kunci, nggak boleh keluar lagi. Toilet, pingin pipis, tahan. Tidak ada anugerah. Ya enggak? Tapi kalau orang liberal, anugerah tanpa kebenaran. Maunya anugerah terus. Sehingga udah sampai di kampusnya STT lagi. Sekolah Alkitab. Dosennya bilang, hey besok kita kumpul ya. Jatah waktunya 1 minggu. Hari Senin minggu depan. Hari Senin minggu depan masih ada orang yang, maaf Pak dosen. Saya tuh kemarin minggu tuh pelayanan. Dasar STT kan, sekolah Alkitab nih. Jadi, aku pelayanan full. Nggak sempat. Tolong kasih karunianya dong. Artinya dia menyamakan kasih karunia dengan toleransi. Lihat itu. Tolong dong. Oke, kalau gitu Rebo ya. Rebo masih juga mundur. Padahal sekolah Alkitab. Ya Allah. Orang yang sangat moralisme, pembenaran itu adalah iman plus perbuatan. Iman saja nggak cukup, harus ada perbuatan. Ya nggak? Saudara datang sama zaman saya dulu ya, kakak Rohani. Kak, aku kok merasa kering. Dia cek, saat teduh gimana saat teduh? Oh, saya saat teduh tiap hari. Baru ya, jam berapa? Jam 9, kurang pagi. 8. Kalau saya datang, jam 6, kurang. 5. Saudara lihat tuh, ada aja kurangnya. Kalau saya bilang, saya udah saat teduh jam 5. Perpuluhan gimana? Dia mulai cari lagi, ada salahnya apa lagi? Karena untuk dia, iman harus ada perbuatan. Kalau iman perbuatannya, kalau dia nggak benar, pasti ada sesuatu hal yang salah dengan perbuatannya nih. Pasti. Makanya sering banyak orang di moralisme seperti itu jadinya tertekan, saudara. Gak happy. Selalu ada tuntutannya apa lagi gitu. Ya. Sebaliknya orang yang sangat liberal, pembenarannya iman minus perbuatan. Perbuatan gak penting. Ngapain? Yang penting percaya Yesus. Ya enggak? Saya pernah ditanya, mungkin 2-3 kali. Satu adik tanya, kakak tahu nggak itu di gereja kita yang itu tuh si orang itu. Kenapa emang? Tahu nggak kak? Dia itu gay. Ngomong gaynya perlu ditahan, pokoknya ditekan gitu. Gay. Ada ehonya lagi. Ya kan? Tapi ditekan. Baru kemudian dia tanya lagi, kak, emang orang gay, orang homoseksual masuk surga? Pertanyaan model apa ini? Ya, sudah. Saya bilang tentu saja tidak. Enggak bisa. Tapi kan dia percaya Yesus. Karena dia di gereja, dia percaya Yesus. Pertanyaannya, orang percaya Yesus, bisa nggak homoseksual? Hati-hati, untuk dia pembenaran, itu minus perbuatan. Bisa nggak orang Kristen hidup dalam dosa? Enggak. Yang bisa jatuh dalam dosa. Waktu dia jatuh, dia bertobat. Aduh, ada kesalahan. Tapi kalau dia menikmati dosanya, ya. Saya tanda tanya, jangan-jangan memang belum percaya Yesus. Jangan-jangan memang belum menyerahkan hidup kepada Kristus. Karena hari ini ada orang yang cuma terima Yesus sebagai juru selamat,
nggak mau terima Yesus sebagai Tuhannya. Padahal itu satu paket. Ada yang pingin selamatnya aja masuk surga, tapi nggak pingin dia sebagai Tuhan, menguasai. Haleluya. Ada lagu hari ini, apa itu? Lagu anak-anak lagi suka nyanyi. Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah. Apa? Hari ini, diterusin lagi. Bagus lagunya. Nah, yang ciptain namanya Sal. Ya, bukan Sol, Sal. Enggak Sol aja udah bagus ya, apalagi namanya Sol ya. Bagus lagunya. Dia menceritakan tentang surga yang dia percayai menurut kepercayaan dia. Dan menurut saya terserah dia punya lagu, dia mau cerita tentang apa ya boleh-boleh saja. Dan lagunya bagus. Tapi saudara harus tahu surganya dia sama surga saudara beda. Surganya Sal menurut dia ya tempat di mana orang tua jadi muda lagi. Ya enggak? Dengar lagunya deh. Ya. Yang tua muda lagi. Yang sakit enggak sakit lagi katanya gitu. Itu surganya. Surganya tuh tempat. Untuk dia tempat yang indah. Buktinya di lagu itu dia bilang karena menurut yang dia percaya adalah ada sungainya. Sungainya dari susu. Ada benderanya mereknya susu bende. Saya nggak tahu susunya manis, coklat atau kayaknya di depan juga susu coklat. Susu, pasti keren banget ya nggak? Keren. Tapi surga saudara dan saya bukan hanya tempat. Surga saudara dan saya adalah keberadaan kita bersama Kristus. Percuma tempatnya indah, Yesusnya nggak ada di situ. Untuk saudara dan saya, Yesus yang menjadi utama di surganya kita itu. Makanya untuk orang Kristen surga nggak nunggu nanti. Asal Kristus ada di hatimu, engkau hidup dalam surganya Allah. Karena rencana Tuhan ada di hati kita. Wow. See? Orang yang moralisme berikutnya kehilangan anugerah Tuhan yang cuma-cuma. Karena untuk dia gratis, nggak bisa, aku nggak bisa terima. Harus ada sesuatu yang kerjain gitu. Tapi untuk orang yang liberal, yang bebas, kehilangan anugerah Tuhan yang berharga. Karena cuma-cuma, gampang, gak ada harganya. Nah, ini salah, gak ngerti dia. Lihat itu? Saya percaya saudara udah ngerti ini. Tapi saya mau ajak saudara jebakannya. Ya, di sini saya lama, di jebakan ini. Ya 2 hari 2 malam lah. Okay. Nah ini, tadi saudara baca sama-sama ada berapa orang yang doa perumpamaan Tuhan Yesus? 2 ya, 2. 1 apa? Orang Farisi, yang 2 orang pemungut cukai. Orang bea cukai dia. Saya nggak tahu namanya, bukan, takut ternyata yang sama lagi. 2 orang berdoa, masuk bait Allah. Nanti kalau teman-teman youth ada tur ke Israel, sedap tur ke Israel. Dipimpin oleh Samuel, Nabi Samuel. Samuel akan pimpin ke ke bait Allah. Jangan nanya, Shalom, maaf kok, Sam, kamu dipanggil itu di sini? Pastor Sam, sedap. Pastor Sam, sorry mau nanya. Itu yang orang Farisi, cerita Tuhan Yesus Farisi sama bea cukai, itu di pojokan mana dia doa? Enggak ada, ini cerita Tuhan Yesus, ini cerita. Bukan ada kejadian benernya, cerita, perumpamaan. Sama kayak perumpamaan orang Samaria dirampok gitu ya. Itu perumpamaan. Masa ada orang nanya, di mana dirampoknya? Enggak ada, di bayangan si pencerita. Oke, nanti 2 orang. Yang satu doa nih, yang orang Farisi. Berdiri lagi di depan kayaknya. Tuhan, terima kasih. Sedap, rohani banget. Terima kasih. Karena engkau memberkati aku. Sehingga aku dapat perpuluhan, bisa kasih perpuluhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersih hidupnya. Bukan seperti temanku sebelah, bea cukai.
Dia banyak korupsi. Ya. Aku suci, aku benar. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dia. Yang satu, saking merasa berdosa, pukul-pukul dadanya. Dia datang to the merciful God. Ayat bahasa Inggrisnya bilang. Dia datang kepada belas kasihan Tuhan. Dia bilang, bahkan mengenadah ke langit pun dia merasa gak layak. Dia, oh Tuhan. Dan firman Tuhan tadi saudara baca bilang, Tuhan berkenan sama yang mana? Sama yang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai. Dahsyat ya? Dahsyat ya? Ya, saya setuju. Sekarang saya ceritain terusannya. Ini gak ada ayatnya. Ini perumpamaan saya. Jadi nanti kalau saudara tanya, mana ayatnya? Hei, perumpamaan. Perumpamaan semi mandik. Satu kali semi mandik menceritakan perumpamaan. Pemungut cukai yang doanya tadi diakui sama Tuhan, akhirnya ikut kaum bapak pelayanan di Glow Season City. Dia ikut pelayanan kaum bapak, hidupnya dipulihkan. Mantap. Dan satu kali ketemu dengan seorang anak muda bernama Samuel. Pastor Sam. Sorry ya Sam, karena gue kenal lo jadi gue. Pastor Sam datang kepada bea cukai. Om, saya lihat om rajin ke apa ini? Kebaktian pria. Ada ya kebaktian pria di sini? Ada? Enggak ada? Ada kan? Ya, kan perumpamaan. Boleh dong bro. Ya, om kayaknya rajin nih kamu pria. Oh gitu ya. Om, saya dengar kesaksian om luar biasa ya. Iya saya itu dulu hancur hidupnya Sam. Om tuh kacau. Om korupsi doang. Udah pernah kesaksian di gereja. Sam bilang, om kalau gitu melangkah melayani. Orang Indonesia seringkali kalau diajak melayani, respon awal tuh dia nggak langsung, oh iya boleh nggak gitu dia. Janganlah. Tapi dalam hati, kalau boleh. Dan saya bilang, oh boleh om. Ayo dong, bisa. Nanti coba ngomong Asher ya. Gitu ya. Ya boleh deh, kayak gitu. Akhirnya si om pemungut cukai jadi Asher di gereja. Oke, pakai seragam sama dengan yang lain. Dia di depan nyambut. Begitu orang lewat dia salam, shalom. Bahasanya juga mulai rohani. Ya, apa kabar? Biasanya mana uangnya? Karena dia pemungut cukai. Ini, hei apa kabar? Hey. Tiba-tiba ada petugas pemungut cukai juga yang masuk. Dia langsung, bos gua ini. Bosnya dia datang ke gereja dan dia bilang, selamat datang siang Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Begitu dia antar, ada temennya di sebelah dia bilang, bro, itu lebih kacau dari gua itu. Korupsinya bareng-bareng kita aku tahu banget itu. Saudara lihat itu? Tanpa sadar kita terjebak ke dalam sebuah moralisme yang baru. Nah, saya ingat saya memulai pelayanan. Aduh saudara, apa aja yang bisa dilayani zaman dulu ya. Pingin melayani. Zaman dulu kalau melayani itu susah gitu. Ya, susah. Pemusik itu harus audisi. Audisinya nggak tentu, nggak setahun sekali nggak gitu. Karena di gereja orangnya banyak dan nggak perlu orang lagi. Gitu kira-kira saudara. Kalau sekarang, ayo siapa yang mau melayani? Dulu nggak pernah. Kita nunggu kapannya audisi, nggak pernah. Akhirnya pokoknya apa yang saya bisa layani, saya layani. Saya datang ke kakak Rory, Kak, saya mau melayani ya. Dia curiga, kamu melayani apa? Meragukan kan tampang saya. Sampai sekarang juga meragukan. Kamu melayani? Saya tanya, saya langsung bilang, saya mau melayani perlengkapan. Dia bilang, oke, langsung diterima. Kalau perlengkapan langsung diterima. Karena enggak di depan, di belakang. Oke, saya melayani. Tiba-tiba, setelah mungkin 2 tahun melayani perlengkapan, itu ada satu singer yang sakit. Satu singer sakit. Saya enggak tahu, sampai satu ketika kakak Roni saya, telepon saya, Sam, bisa enggak gantiin singer? Satu singer nih sakit. Dalam hati saya, kok yang ditelepon perlengkapan? Harusnya ditelepon ini dong, anak singer yang lain dong. Pasti ada.
Saya langsung jawab sama dia, boleh Kak saya bantuin singer. Karena saya tahu semua singer udah ditelepon dan gak ada yang bisa. Saya anak perlengkapan, saya bisa. Saya perlengkapan. Akhirnya saya 3 bulan itu setiap kali ada yang sakit, saya masuk. Saya pelayanannya spesialis ban serep. Ya, itu menjadi kekuatan dalam pelayanan saya. Ya, saudara kalau jadi ban serep harus bangga. Karena di antara semua ban yang ada di mobil, ban serep itu yang harus paling siap. Ya enggak? Ban utama itu kadang-kadang dia lupa dipakai. Sampai dia kena apa itu? Paku. Dan kalau ban serep diambil, dimasukin, tiba-tiba udah di jalan masih kempes tuh ban serep, saudara. Menurut saudara, pengemudi akan lebih marah ke ban serep atau ke ban yang asli? Ban serep. Ban serep tuh harus selalu ready, walaupun nggak dipakai. Nggak ada yang amin lagi. Amin. Ya. Wah, banyak ban serep nih. Akhirnya saya 3 bulan kemudian, nah ini dia 3 bulan. Begitu 3 bulan, saya ditelepon sama kakak Roni saya. Dia bilang, Sam, kamu bisa nggak gantiin WL? Saya, worship leader. Wow, sadis nih. Sebagai anak gereja yang harus kelihatan rendah hati, saya bilang, menurut kakak, saya sudah siap belum ya? Tentu dia jawab, sudah. Karena dia udah telepon semua, nggak ada yang bisa. Dan tinggal saya yang cupluk ini. Dan bilang, bisa, kamu bisa, Sebi. Ya maju, nanti kita support. Untuk pelayanan, prosesnya gitu. Nah dengar saya akhirnya pelayanan lah. Saya mulai ada di jadwal dan lain-lain. Satu kali. Ada anak baru masuk. WL, youth juga. Aku kan anak youth nih, makasih. Percayalah, saya dulu anak youth banget. Sampai hari ini saya masih youth, cuma orang gak nerima. Anak youth baru. Ya. Begitu lihat, pas dia mimpin, dalam hati saya, harusnya enggak gitu. Harusnya lagu kedua angkat tangan. Pitch-nya kurang bagus. Dia harus lebih latihan nafas lagi. Komunikasinya harus latihan. Saudara lihat itu? Saya lebih kacau dari dia mulainya. Tapi begitu di stage tertentu, hati saya terjebak sebuah moralisme yang baru. Teman saya pemain drum, dari yang terbatas sampai dipakai di mana-mana. Satu kali gereja bilang gini, hei kita mau audisi drum. Temen saya nih bilang gini, Sam gak usah lah audisi orang baru. Loh kenapa? Pemain drum cukup, gua sama temen 2 orang cukup. Kita ganti-gantian sih cukup. No, kamu gak ngerti niatannya bukan soal itu. Niatannya bahwa kita boleh mendukung semua talenta yang ada untuk orang melayani. Gara-gara kamu jago, masa kamu gak mau ngasih ke orang lain? Wow, kita terjebak kepada moralisme yang baru. Haleluya. Waktu saya tinggal 15 menit. 10 menit deh ya. Bagaimana Injil melihat moralisme. Oke? Orang yang sangat moralisme, dia berkata, saya mau taat supaya saya diterima. Ya enggak? Saya tahu ini bukan saudara. Ada bunyi-bunyi. Roh Kudus. Wow banget. Leu, awas kamu. Dia wow lagi. Orang yang sangat moralisme ya saudara ya. Dia tuh taat supaya orang bisa terima. Saya sebagai gembala harus dilihat bagus. Supaya apa? Jemaat ngelihat. Kalau orang nggak lihat,
Saya yang kecewa. Kenapa? Moralisme. Ada orang pingin terlihat taat supaya apa? Jadi teladan. Semua dilakukan supaya apa? Jadi teladan. Jadi teladan sebagai goal. Tahukah saudara, teladan itu bukan goal. Teladan itu buah. Saudara hidupnya baik, saudara melakukan semua ketaatan, bukan saudara karena mau diterima. Karena kita sudah diterima Tuhan. Makanya kita taat. Gak ada yang amin. Iya. Iya, memang anak choir panjang. Mereka biasa bersorak-sorai kalau di sini. Bagus. Ya. Bukan karena soal mau diterima. Jebakannya adalah gitu. Tiba-tiba orang gak terima saudara. Saudara yang kecewa. Aku udah taat, kok gak diterima? Aku udah nyontohin loh, kok gak ngikutin jadi teladan? Aku udah datang pertama loh, gak telat. Kok kalian telat? Aku kan udah kasih teladan. Karena keteladanan dia, visinya untuk diterima orang ini. Dan orang lain melihat itu dan gak telat juga. Ya. Saya berdoa saudara melakukan semua ketaatan, bukan soal penerimaan. Justru kita taat karena saya sudah diterima. No worry. Ya. Dari hal motivasi, orang yang sangat moralisme, dia aman gak aman itu karena soal takut gitu. Tapi orang yang melihatnya dalam Injil, dia mendasarkan ucapan syukur, mendasarkan sukacita dan semuanya karena ucapan syukur dalam kasih Tuhan. Motivasinya soal ketakutan. Mau memberi, motivasinya takut dulu. Sehingga seringkali ada gereja, bukan gereja saudara, amin. Ada gereja tuh kalau memberi ditakutin dulu. Dulu saya waktu youth mau ngasih di ini dulu, dikompor-komporin dulu, dianget-angetin dulu. Saudara, kita akan melalui pemberian kita akan menjangkau banyak jiwa. Amin, oh amin. Melalui hidup kita yang kita beri, kita akan menjadi bagian dari rencana Allah. Amin, amin. Wah, dinaikin. Baru kakak Roni saya, nah siapa yang mau nabur untuk Tuhan? Saya kan, ya baiklah. Kita mau nabur. Dulu saya ingat tantangannya. Kita mau nabur saat ini. KKR masih 3 bulan lagi. Siapa yang siap sampai 3 bulan ke depan? Semua uang jajannya untuk KKR. Saya udah keburu angkat tangan. Dan itu kami lakukan. Supaya apa? Karena ada itu loh. Ada motivasi. Ditakut-takutin, didorong. Hari ini dorongan kita memberi, saudara tahu apa? Ucapan syukur. Wong Tuhan udah memberkati kok. Dia sumber berkat itu. Karena ucapan syukur, ya memberi. Itu menjadi sebuah hal yang biasa. Respon yang normal. Katakan yes. Yeah. Kelihatan sangat bersemangat ya. Saya pernah dengar orang khotbah. Saya sedih sekali. Karena waktu itu si pengkhotbah bilang gini, saudara, makanya perhatikan apa yang Tuhan suruh. Saya setuju, kita harus perhatikan Tuhan suruh. Kemarin kakak dengar dia. Kakak dengar. Teman kita. Itu enggak datang pertemuan apa gitu. Enggak datang pertemuan. Soalnya lihat, hari itu, dia kecelakaan. Sadis nih. Langsung mainnya kecelakaan. Hanya menurut dia, gara-gara nggak datang pertemuan. Dia membayangkan Allah itu kayak preman pasar, saudara. Kalau nggak ada upetinya nggak komplit, tokomu dibakar. Dia membayangkan begitu. Saya hari itu marah karena nggak ngerti sama kakakku ini. Tapi di situ saya mulai merasakan ada kita yang melakukan sesuatu
Dasarnya sih takut. Dasarnya sih nggak aman. Untuk situasi. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, orang yang moralisme akan marah kepada Allah atau diri sendiri. Pingin nyalain. Karena dia percaya semua orang yang baik itu layak mendapat kehidupan yang baik pula. Nah, baik enggaknya itu seringkali tergantung dia. Untuk kita yang percaya firman Tuhan secara utuh, kita akan bisa melihat situasi hidup kadang-kadang memang nggak sesuai harapan. Dan saya tahu hukuman saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes. Dan penderitaan yang ada sekarang sebagai latihan. Sebab dia mencurahkan kasih Bapa dalam pencobaan saya. Dalam pencobaan yang kita nikmati, tau gak apa? Kehadiran Kristus menguatkan, penghiburan dia. Kalau orang ngeritik saudara, orang yang moralisme akan melihat kritik itu ancaman terhadap gambar diri. Kenapa? Karena dia selama ini pingin terlihat baik. Begitu ada yang kritik langsung, gak ngerti lu. Lu gak tahu siapa saya. Ya memang gak ngerti, wong kita jauh baru kenal. Saya kadang-kadang dengan pertanyaan itu suka, saya pernah nabrak seorang tentara naik motor. Saya lagi naik motor, Pak tentara somehow belok atau apa, saya lupa kejadiannya. Saya nabrak dia, dek gitu, das. Baru tentaranya lihat saya dan marah. Wajar dia marah, wong saya nabrak dia. Iya dong saudara ya. Saudara ditabrak orang, saudara akan marah kenapa gue ditabrak gitu. Ya. Cuma pertanyaan dia untuk saya menggelikan. Karena dia dalam marahnya bilang, hei, kamu gak tahu siapa saya? Dalam hati saya, memang tidak. Memang saya tidak tahu. Ya. Kan kita belum kenalan Pak. Saya langsung bilang, saya cuma tahu Bapak tentara karena dia pakai baju loreng. Jadi Bapak mau gimana? Saya minta maaf ya Pak, udah nabrak. Ya. Saya yang salah. Tapi nggak ada kerusakan dan apa-apa. Dia marahin saya, ini Bapak nih. Maafkan saya. Memang saya salah. Iya, oke. Lain kali jangan diulangi. Siap Pak. Beres saudara. Untuk saya, dia mengkritik saya. Wong saya nyetirnya nggak bener. Akhirnya nabrak dia. Dan saya layak terima kritikan itu. Dan oke saja. Tidak mengancam dong gambar diri saya, jati diri saya. That's okay. Nggak masalah. Kan aneh lagi kalau saya pernah naik mobil nih. Ada Kopaja, saudara tahu sekarang udah nggak ada Kopaja, apa ya? Bis kota. Bis kota zaman dulu ya. Nabrak mobil saya dari belakang. Das. Saya nggak marah, saya mau lihat mobil saya lagi rusak apa. Saya keluar, mau ngelihat rusak. Supirnya keluar, Bapak ya, loh. Kok saya dimarahin? Wong saya cuma mau lihat, saya jadi marah. Saya dengan marah saya bilang, saya cuma mau lihat ini penyet atau enggak. Saya heran, Bung kritik kayak apa kayak dia yang nabrak. Saya cuma mau lihat dia marah. Kok aneh sih? Jadi supaya dia enggak, saya marah juga. Oke. Buat kita kritik itu membuat kita bergumul. Itu membuat kita cek, saya salah apa enggak? Saya kalau sore suka jalan sama istri Q yang tercantik di dunia. Itu istri saya. Udah saya nikahi ya, 25 tahun lalu. Leo. Gue bisa Leo. Keren. Kemarin lagi jalan gitu ya, keliling kompleks saya gitu, kompleks muter-muter gitu. Nah lagi jalan, istri saya tuh ini ngomongin, yang aku tuh lagi pikiran, oh apa? Kamu tuh kan orangnya suka bercandaan. Oh iya banget. Dia mulai gini, jangan-jangan yang kamu ini
bercandaan ini untuk nutupin keminderan kamu. Saya dengar gitu langsung. Pingin rasanya menjawab kritikan ini dengan banyak hal. Saya kan gini, tapi kan gini. Itu kan dari saya. Ini kan dari kecil saya gini. Oh banyak alasannya. Tapi saya mengerti satu hal. Jangan-jangan saya memang ada mindernya loh. Jangan-jangan saya memang orang yang memakai itu sebagai kekuatan memang nutupin. Jadi hari itu ya saudara, saya bergumul. Kalau ada orang kritik saudara, jangan cepat-cepat jadi bergumul. Karena itu tidak mengganggu apa-apa. Justru itu harusnya kita kembangkan untuk bisa lebih melayani Tuhan lebih baik. Terus ya, supaya cepat nih. Habis waktu saya. Oke. Dalam doa, kehidupan doa saya, sebagian besar kalau moralisme adalah permohonan untuk kebutuhan. Kayak tadi tuh orang tadi tuh. Tujuan utama saya adalah hidup bebas dari masalah. Kalau kita yang mengerti Injil, saudara harus ngerti bahwa doa kita terdiri dari pujian dan mengagungkan Tuhan. Tujuan utama doa saya bersekutu dengan Allah. Bersyukur, mengenal isi hatinya Tuhan. Katakan amin. Terutama waktu kita kan masih muda nih, umur kita kan enggak beda jauh nih. Makasih. Makin muda saudara, kenali Tuhan. Kita itu ya saudara, enggak akan selamanya bisa bergantung misalnya dengan orang tua. Atau teman-teman komunitas. Saya berdoa saudara ke sini bukan hanya karena temanmu. Seru sih kita punya teman ada di sini. Tapi walaupun temanmu nggak ke sini, saudara harus punya ketetapan hati. Tuhan, aku ke sini karena Tuhan. Bukan hanya karena teman. Tuhanku, engkau, bukan temanku. Aku ke sini karena Tuhan. Kalau di dalamnya aku dapat teman, itu berkat. Haleluya. Kita nggak selamanya loh. Jadi, usul saya dalam doa-doa saudara, cari Tuhan dan kenali Dia. Amin ya. Terus, orang yang moralisme, percaya dirinya itu bisa berubah-ubah. Kenapa? Sesuai standarnya dia. Kalau dia merasa standarnya dia lagi nggak terpenuhi, dia nggak pede. Aduh aku nggak pede banget hari ini, bedak aku mereknya lain. Ajaib ya, bedak mereknya lain dia nggak pede. Aku nggak pede banget hari ini, sesuatu hal yang biasa aku lakukan standarnya nggak masuk. Nggak pede. Saudara dan saya, kepercayaan dirinya bukan karena itu. Kepercayaan diri kita karena Kristus sudah mati buat saudara. Amin ya. Saya tutup ini slide terakhir saya. Saya kutip satu teolog almarhum Timothy Keller. The gospel is not just bahasa Indonesia aja ya. Ya, ribet saya itu. Maafkan saya. Saya kalau suruh bahasa Inggris, glory. Butuh pengurapan khusus. Saya cuma bisa bahasa Indonesia, ngerti Manado, Jawa sedikit karena papa saya orang Sangir, mama saya Jawa. Sama bahasa roh satu. Kalau bahasa Inggris, Sam aja nanti. Oke, tolong terjemahkan gitu ya Sam. Ya oke. Injil bukan hanya ABC. Abjad yang di depan, tapi A sampai Z dari kekristenan. Keseluruhan Injil. Saya pernah bicara Injil sama saudara. Ya, ingat gak? Saya kasih perumpamaan kabar Injil. Injil itu kabar baik. Masalahnya, saudara yang nerima merasa itu baik atau enggak. Kabarnya luar biasa. Tapi harganya itu tergantung penerima. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah. Tetapi juga jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Buat saudara yang sudah kenal Kristus, mari menghidupi Injil setiap waktu. Sehingga hari-harimu A sampai Z dalam kemudaan saudara, saudara akan makin mengenal rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin ya. Yuk kita doa sama-sama. Bangkit berdiri boleh deh. Yuk kita doa. Habis ini apa ya? Pengumuman. Pak Elisa. Oh ada teman-teman. Oke. Pak Elisa berkat ya. Bentar. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan.
Di tengah ibadah youth ini, kami mau katakan kami perlu Engkau, sebab kehidupan kami mau terus berjalan di dalam iman dan pertobatan kami. Kami mau berjalan dalam percaya dan bertobat. Kami mau terus ada dalam roda siklus pembaruan kehidupan kami. Aku secara khusus berdoa untuk teman-temanku di Youth Glow Season City ini Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terbatas, kami kurang pengalaman. Apa yang kami bisa belajar masih banyak kurangnya Tuhan. Tapi kami tahu juga Engkau Allah yang menjagai kami. Di tengah hidup kami hari ini, setiap musim hidup kami mau katakan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya ajak kita buka hatimu, buka tanganmu sebentar. Kami angkat tangan kami, buka tangan kami. Berkati tangan-tangan ini Tuhan. Kami enggak mampu tanpa Tuhan. Kuatkan tangan yang sedang lemah. Kuatkan hati yang mungkin sedang dalam bimbang. Ada hal yang membuat kami tertekan, bingung. Kami yang mungkin sedang menentukan arah jalan hidup kami. Bapa, berkati. Berikan kejelasan, berikan ketajaman, berikan pengertian, berikan hikmat. Hatimu sendiri, rohmu memimpin hati kami. Bapa, terima kasih, berkati tangan-tangan yang diangkat. Lambang penyerahan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, biar hidup kami hari-hari ini terus hidup dalam Injil-Mu. Tegur kami kalau kami meletakkan banyak hal di atas kebenaran firman-Mu. Bapa, hari ini berkati. Berkati adik-adikku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.